Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua RT Pak Rian dan Bapak-bapak, Ibu-ibu serta teman-teman yang saya cintai. Hari ini saya akan berbicara tentang kenapa narkoba itu enak. Nih, secara etimologi, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narkom. Artinya, membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Secara terminologi, narkotika yang bahasa Inggrisnya disebut narkotik adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius, merangsang, membuat ketagihan atau keranjingan, dan ngefly atau halu atau berimajinasi tinggi. Enak kan? Bisa imajinasi tinggi secara jalan pintas gitu. Narkoba tuh banyak jenisnya. Ganja, LSD, heroin, sinte atau gorila, kimia deh, ekstasi. Sebenarnya obat-obatan itu kalau nggak dipakai secara berlebihan tuh nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai berlebihan, ya overdosis. Nanti bikin syaraf otak mati gitu. Nah, coba nih. Bayangin ada pemuda namanya Rehan. Dia di kelas tuh paling pinter atau paling rajin. Dia punya prinsip yang walaupun sering nongkrong, ibadah sama belajar gak boleh lewat. Dia juga orang yang sering belajar di luar rumah. Sewaktu-waktu Rehan ini ketemu sama teman-temannya. Nah, teman-temannya tuh lagi make dan Rehan penasaran. Akhirnya Rehan nyobain tuh sekali. Enak katanya. Tapi besoknya dia udah mulai keranjingan. Dia udah ketergantungan nih dengan barang ini dan dia bakal ngelakuin apapun untuk dapetin barang ini. Dia bisa jual BPKB, dia bisa jual apa PS-nya, komputernya bisa untuk dapetin barang ini. Dan yang paling parah dia bisa pegadain lah. Dia bisa ngegadain semuanya gitu. Karena Rehan udah kena nih, syaraf otak udah kena, ya peningkatan dia selama yang rajin gitu-gitu ya jadi nurun karena udah kena, udah mati rasa, udah sering bengong, malah dia jadi nggak bisa mikir kayak kemarin-kemarin. Sampai sejauh ini saya sendiri memberitahu tentang narkoba udah ngerti toh bahayanya, bahaya kan, tapi enak kan, bisa berimajinasi tinggi. Tapi sesaat hati-hati karena syaraf otaknya bakal bisa hancur. Kalau udah sampai kena dan keranjingan, itu tuh bisa kayak ibaratnya makan nih, kita nggak makan satu hari full atau nggak minum satu hari full bisa dehidrasi, bisa kelaparan. Disenggolnya udah galak banget, udah ditanya aja udah bisa emosi, padahal kita cuman karena nggak makan. Nah, gimana kita keranjingan narkoba yang udah ketergantungan kayak gitu? Bahaya. Kita bisa nekat lah untuk ngejual apapun, ngutang sama teman sampai 50 juta bisa. Menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi, Smith atau French Clinical di Amerika Serikat, narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Tuh, kayak kita nggak bisa sadar nih setelah menggunakan, ambil contohnya heroin, nggak sadar ya, tiba-tiba peningkatan narkoba tuh pesat di Indonesia, kata kepala Badan BNN yaitu Komjen Pol Heru Narko. Nah, ada peningkatan sebesar 0,03% peredaran narkoba pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Yang paling banyak kena atau yang paling banyak ketangkap itu dari 15 sampai 65 tahun, tapi paling banyak di kalangan remaja, ya antara 15 sampai 21 tahun. Di situ tuh beredar. Padahal kita masih remaja, malah kita yang bakal kena. Hati-hati, di lingkungan kita tuh bisa bahaya banget. Dan ganja masih adalah hal paling favorit di tanah air, narkoba paling favorit di tanah air, disusul sabu-sabu sama ekstasi. Nah, udah ngerti kan bahayanya narkoba, tapi enak kan efeknya. Kita bisa imajinasi tinggi, kita bisa mikir tuh pas lagi kena nih, lagi naik, kita bisa, wah gue mau ngerjain apa ya, itu bisa. Cuman setelah efeknya itu kita malah kayak nggak tenang, kedinginan, keranjingan, ketergantungan. Kita bisa ngapain aja. Kita nih sebagai generasi sekarang, teman-teman di sini sebagai kita generasi sekarang, kenapa kita nggak bikin kampanye tentang anti narkoba atau seminar-seminar kayak gini tentang anti narkoba?
karena kita udah tahu efek apa yang bakal terjadi sama kita ke depannya kan, karena kita tahu efeknya tapi belum tentu kita menghindarinya gitu. Sekian pidato dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.